Ya, kita semua tetap semangat dan kita percaya tetap menolong kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita ya, amin. Ya, pelajaran kelas home care hari ini temanya masih tetap sama tentang minggu kemarin, self control. Tapi minggu lalu kita bicara tentang kejengkelan. Mengapa jengkel itu bikin seseorang akhirnya nggak tenang? Kenapa jengkel itu bisa bikin orang sampai akhirnya puncak amarah meledak-meledak dan itu terefek kepada tubuh dan fisiknya. Dan hari ini masih tetap self control, tapi kita akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu iri hati. Saudara tahu nggak, kadang-kadang karena iri hati itu banyak orang sakit. Pas ke dokter, dokter bingung. Secara medis nggak ketemu penyakitnya, tapi rupanya karena ada di dalam hatinya, ya, tersimpan iri hati. Dan buah-buah iri hati itu tentu bukan buah-buah dari kerajaan surga, tapi ini buah karena memang kedagingan manusia. Dan kita sebagai wanita-wanitanya Allah harusnya udah selesai di bagian itu, supaya kita semua boleh melihat hidup kita ini penuh dengan satu sukacita dan damai sejahtera. Oke, saya akan lanjut ke slide yang paling penting adalah tema yang berikut ini, pembahasan tentang iri hati ya. Oke, kita akan melihat pelajaran ini self control dengan pelajaran yang kedua, yaitu tentang bagaimana kita terlepas dari iri hati. Dan ingat sekali lagi, pelajaran iri hati ini seperti kanker, saudara, ya. Pelan-pelan tapi bisa membunuh, dalam arti hidup kesehatan kita terganggu, kita punya kehidupan rohani terganggu, dan tentu mental kita pun jadi terganggu ya. Jadi mari kita akan perhatikan dan kita mau belajar bagaimana menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri, self control terhadap iri hati. Sekali lagi saya katakan bahwa banyak orang sakit, banyak orang merasa tubuh agak lemah, rupanya bukan karena adanya penyakit-penyakit tertentu, tapi memang membiarkan dirinya dalam keadaan yang namanya iri hati ya. Dan itu membusukkan tulang, kata Amsal. Kita akan melihat ayat-ayatnya karena ini seperti kanker. Orang-orang semua pernah mengalami dan ada di titik ini. Tetapi sebagai wanita penolong di dalam Tuhan, kita perlu terlepaskan diri dari yang namanya iri hati. Karena ingat, iri hati itu bukan produk kerajaan surga ya saudara ya. Tapi mengapa lekat dan dekat sama orang-orang yang memang sepertinya ingin bertemu dan berjumpa di dalam pertemuan-pertemuan rohani, tetapi dia kok sepertinya ada banyak hal yang membuat dia terjebak di sini. Nah, tentang iri hati ya, kita mesti mengerti jangan pernah berikan ruang untuk iri hati atau kita tinggal di dalamnya. Karena iri hati sekali lagi bukan produk kerajaan surga ya. Nah, itu ibarat apa? Seperti saya bilang, monster ya. Seperti memang kanker, pelan-pelan tetapi bisa membunuh seseorang. Semakin membuat jiwa kita hancur, semakin kita jauh dari Tuhan, bahkan kita nggak menemukan jati diri kita. Karena iri hati ini muncul dan terjadi tanpa kita sadar. Nah, ini saudara ya. Jadi memang apa yang kita pikirkan, apa yang kita munculkan dari mulut kita, apa yang kita munculkan di hati kita ya, bahkan telinga kita mendengar, ini semua ini harus kita kuasai. Makanya namanya self control, menguasai diri dalam segala keadaan situasi kita ya. Nah, contohnya apa? Ketika kita melihat orang yang mungkin sering mengunggah foto-foto pergi jalan-jalan dengan keluarganya, atau makan-makan, atau banyak kegiatan-kegiatan yang sepertinya kita nggak suka. Nah, tanda kutip nggak suka itulah sebenarnya ya, kok saya nggak seperti dia. Nah, kata membanding-bandingkan itulah yang tanpa sadar itu hal sepele ya, hal kecil. Tetapi karena kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain, padahal kita lupa kita ini benar-benar ada satu karunia, ada satu pengurapan, ada satu kuasa, ada hal-hal yang luar biasa yang mungkin orang lain nggak punya, tapi kita punya. Nah ini, jadi iri hati itu lebih kepada keinginan daging kita yang lebih kuat bergerak, sehingga kita lupa siapa diri kita. Kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang sangat diberkati ya. Nah, kita ingin sama dengan orang-orang lain karena kita pikir kok dia bisa gitu, kenapa saya nggak bisa ya. Maka tanpa sadar ada unsur kejengkelan ya, jengkel karena melihat orang-orang yang mungkin sering upload hal-hal yang kita nggak bisa gitu. Itu muncul karena kedagingan kita. Tanpa sadar kan? Ya itu. Makanya bayangkan setiap hari kalau kita lihat orang posting sesuatu dan kita jengkel, lalu kita ngomel-ngomel di belakang layar, kita ngomong-ngomong, itu akhirnya jengkel. Lalu akhirnya amarah muncul. Lalu kemudian apa? Kita tanpa sadar mengeraskan hati.
kalau kita pandang orang dengan kacamata yang tidak baik, yaitu negatif. Nah ini kan sebenarnya merusak jiwa, tapi kita nggak sadar. Nah itu baru hari pertama. Bayangkan hari kedua lagi, ya, karena ini memang dunia teknologi, ya. Jadi kita semua bagaimana wanita berperan, ya, di dalam dunia teknologi ini. Gimana kita bisa menaklukkan teknologi ini untuk kita boleh belajar lebih bijak, beronline, bagaimana menguasai semua media sosial, menyampaikan kata-kata kemanusiaan atau kata-kata motivasi. Itu yang lebih penting daripada kita membandingkan diri dengan orang lain, gitu ya. Nah, kita lihat nih saudara. Nah, coba sebutkan mengapa orang sering iri hati. Ya, orang iri hati karena ya tanda ya dia tidak sama dengan orang lain. Nah gitu loh. Orang iri hati karena memang dia merasa kenapa dia bisa, saya tidak bisa, membanding-bandingkan diri. Ya, orang iri hati karena dia merasa bahwa itu orang, dia melihat orang lain itu kecil istilahnya. Ya, jadi dia merasa itu orang nggak pantas, seterusnya. Ada banyak kemungkinan yang bisa bikin orang iri hati. Nah, mari kita lihat baik-baik bahwa iri hati yang juga sering disebut sebagai dengki atau hasrat, yang merupakan sebuah emosi yang tidak senang atas keunggulan atau hal yang dimiliki orang lain. Ini repot, ini kacamatanya salah, saudara. Ini kacamatanya salah. Karena dia lupa bahwa lihat dirinya pribadi yang sangat berharga, yang sangat spesial. Kalau setiap orang menemukan jati dirinya dengan melihat dia spesial, dia berharga, ya, dia nggak perlu melihat orang lain sampai dia merasa dirinya itu seperti terhindarkan. Nggak perlu begitu, karena dia spesial, dia number one, dia orang yang paling pertama, dia pemenang. Nah gitu loh. Nah ini karena apa? Jati dirinya rusak sehingga pandangannya buram. Ini bahaya. Kita ada di tengah-tengah orang-orang seperti, bahkan kita juga mungkin pernah ada di situ, ya. Kalau kita buram terhadap pandangan diri kita sendiri, ya, istilah saya selalu self love, ya. Ini bukan sikap egois, tapi ini bagaimana mengasihi diri sendiri, karena kita berkata kalau kita bisa mengasihi orang lain, maka kita juga mengasihi diri kita. Nah ini penerimaan diri, self love ini yang kurang. Padahal self love itu adalah hal yang positif. Bagaimana dia bangga dengan dirinya, bagaimana dia menerima dirinya karena ada potensi-potensi yang Tuhan berikan, bahkan karunia-karunia yang Tuhan berikan, itu sudah lebih dari cukup. Nah karena kacamatanya salah, ya, sehingga penerimaan diri itu rusak, lalu dia membanding-bandingkan diri sama orang dan semakin terpuruk. Maka perlu diketahui bahwa akar iri hati yang menjerumuskan kita untuk masuk ke dalam lubang kebinasaan kalau kita tidak membereskannya dari sekarang. Jadi banyak orang sakit, banyak orang juga kehilangan kesempatan untuk berkarya, banyak orang bahkan tadinya di depan, seperti kita bilang, ya, yang tadinya di depan kok jadi ke belakang, yang di belakang jadi ke depan. Saya tepuk tangan kalau yang dari belakang maju ke depan. Oh, saya tepuk tangan. Tapi pertanyaannya, mengapa yang ada di depan kok bisa di belakang? Nah, ini kembali ada faktor-faktor iri hati yang membuat dia terjebak di situ. Mari kita belajar untuk melihat hidup kita ini adalah pemberian Tuhan, karena seperti Mazmur katakan bahwa aku adalah tanda, ya, tanda keajaiban Kristus. Tanda, aku adalah tanda dari Tuhan, ya. Aku adalah tanda dari kasih karunia Allah. Aku adalah tanda dari salib Tuhan. Kita adalah tandanya Tuhan. Jadi kita ini adalah orang-orang spesial yang nggak bisa diganti oleh apapun. Nah, cuma memang pemahaman ini kalau kita tidak tahu, kita bahkan terjebak di hal-hal yang kita nggak paham. Nah, iri hati akan menimbulkan kebencian. Nah, ini perjalanannya, saudara. Ya. Orang iri hati itu, ya, kalau sudah ada iri pasti muncul benci. Mau orang yang itu tuh sama kita tuh baik apapun, karena sudah ada faktor iri duluan, ada muncullah kebencian. Dan akhirnya kebencian akan merusak gambar diri seseorang. Nah, kita lihat ini contoh gambar ini sangat menarik sekali, ya. Contoh nih, ya. Lihat nih, ada si A, ada si B. Ya, pertanyaannya Kenapa seseorang bisa ada hati yang penuh dengan iri? Ya, contoh si A ini, ya, dia selalu
memang memposting hal-hal yang positif, memang itulah dia, atau dia memang melakukan hal-hal yang memang membangun orang lain, atau dia memang melakukan hal-hal yang memang ya itulah kehidupannya dia. Tapi si B ini karena tidak bisa seperti itu, lalu iri. Apa yang terjadi? Mengapa bisa begitu? Lalu bagaimana supaya si A lakukan supaya bisa menangkal yang namanya iri hati dari si B tadi, ya? Karena si B ini iri hati saat melihat si A ini sepertinya berhasil, sepertinya bisa. Padahal ini sama-sama ciptaan Tuhan yang mulia. Cuma kita boleh menemukan siapa kita. Si B boleh menemukan siapa dirinya. Sehingga dia melihat si A sebagai sebuah pertandingan dan sebuah kompetisi yang negatif. Lalu dia merasa terhindar. Nah ini yang bahaya. Makanya si A, apa yang harus dia lakukan supaya tidak ada yang namanya benih iri hati yang muncul dari si B, yang akhirnya juga bisa merusak si A. Karena kadang-kadang kalau si A juga nggak dewasa, ya, si B iri sama si A, bisa menjadi adu mulut dan bisa menjadi bahkan pertengkaran yang tidak baik, yang tidak pertengkaran yang menghasut dan akhirnya merusak dua-duanya. Nah, apakah si A akan reaksi yang salah dengan si B? Nah, kalau si A itu seorang yang dewasa, sekali lagi saya memberikan dua contoh hidup manusia yang kita dapati dalam kehidupan kita, ya. Si A kalau dia dewasa dan si B adalah seorang yang belum dewasa. Tentu biasanya kalau seorang yang belum dewasa memandang orang itu seperti yang memang dia alami. Ya, contoh, dia mengalami penolakan. Dia akan lihat orang seperti memang semuanya mengalami penolakan. Nah, ini kacamata yang saya bilang buram. Kacamata yang salah karena belum dipulihkan, saudara. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan dari pembelajaran ini kita lihat. Nah, contoh si B sedang bergosip. Jadi kalau dia nggak suka sama si A, dia akan cari teman-teman si A. Ingat, orang kalau sudah sakit hati atau iri hati, dia nggak cari orang lain untuk menceritakan siapa si A. Dia akan cari si A yang punya teman-teman itu untuk tujuannya dia menjatuhkan si A. Apakah saudara pernah ngalamin kayak gitu? Jadi tidak mungkin orang yang nggak kenal saudara yang akan bercerita tentang saudara, enggak. Orang yang tahu saudara, dan itulah pekerjaan si iblis, selalu merusak, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat yang 10a. Ya, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, ini kenapa? Karena kacamata yang buram tadi, kacamata yang salah. Sehingga dia akan kumpulkan orang-orang yang tahu tentang si A, ya. Lalu dia mulai bergosip, menjatuhkan si A. Lalu apa yang harus si A lakukan? Ya, iri hati akan membuat seseorang untuk suka menjelekkan orang lain. Karena memang dia tidak inginkan si A atau orang yang berhasil yang menurut dia sendiri itu ada di atasnya atau lebih depan di depannya. Nah, ini sifat-sifat yang masih banyak sekali dimiliki oleh banyak orang sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka punya jati dirinya, gambar dirinya sedang rusak, saudara. Ya, nah kita lihat terus gambar berikutnya. Dari gambar ini kita akan ambil kesimpulan dan belajar apa respon si A yang jadi orang yang dewasa tadi, ya. Nah, ini yang paling penting. Coba lihat nih. Nah, karena si A ini orang dewasa, dia punya kasih yang komplit dari sumbernya. Apa kasih itu? Kasih Kristus, sumber dari kasih dari Kristus. Dia menunjukkan, jadi dia dengar ya orang-orang sedang bergosip tentang hal-hal yang jelek, sekalipun dia buat baik pun, namanya orang sedang gak suka, tetap memutar setir, membicarakan yang tidak baik, saudara. Nah, itulah manusia yang memang gambar dirinya rusak. Tapi kalau si A ini gambar dirinya sudah bagus, sudah baik, ya, dia penuh dengan kasih, dia akan menunjukkan kasih itu, ketemu semua, dia tetap senyum, bahkan ketemu si B tetap senyum. Bahkan dia tidak akan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Nah, yes, ini sikap dewasa yang perlu dimiliki oleh setiap kita. Karena memang roh iri hati itu merusak setiap kita. Kita ingin membalas dengan cepat. Kita ingin melepaskan diri dari hal-hal yang kita rasa, oh saya nggak seperti itu. Iya kan? Cepat sekali kita ingin, oh saya nggak seperti itu. Tapi tetap tenang, karena kita lagi belajar tentang self-control, penguasaan diri. Orang dewasa tetap tenang karena dia tahu dia nggak buat kesalahan. Orang yang selalu istilahnya di garis depan dan dia punya potensi-potensi, ya jangan salah, ada banyak orang pasti iri.
Nah, faktor iri itu tadi karena dia orang yang iri itu nggak merasa belum bisa seperti dia, sehingga dia ada yang timbul rasa jengkel, marah dan seterusnya. Nah, apakah kita mau membuang yang bagus dari kita untuk hanya merespon yang jelek-jelek dari orang yang tadi berbuat jahat sama kita? Kan tentu tidak. Makanya tunjukkanlah kasih itu dengan sangat sempurna, gitu ya, kepada orang-orang yang sudah dia kumpulkan, yang B kumpulkan tadi. Tunjukin bahwa kamu nggak seperti itu. Karena buah yang matang itu akan tetap rasanya manis, saudara. Kalau dipetik masih belum matang, ya pahit. Tapi buah yang matang itu karena dia udah dewasa, terproses, akan tetap indah. Dia nggak merasa terganggu, sekalipun ada orang-orang yang dikumpulkan untuk menjatuhkan dia. Dia tetap menunjukkan yang namanya kehidupan transparan dalam dirinya tanpa ada buat-buat istilahnya. Bukan pencitraan, bukan mencari-cari celah menjatuhkan orang lain. Enggak. Kalau kita ketemu dengan orang seperti itu, ya berarti betul orang itu belum punya jati diri yang baik. Dia belum bisa menerima siapa dirinya dan belum dipulihkan. Jadi kita tidak usah merasa terganggu seperti itu. Jadi contoh di dalam gambar ini, seorang ayah yang dewasa, dia tetap menunjukkan kasih itu kepada semua orang karena dia tahu yang punya kasih yang paling banyak itu adalah dia. Nah, dia rasa dia telah diampuni oleh Tuhan, dia telah diterima oleh Tuhan, bahkan dia dikasih Tuhan anugerah, ya karunia-karunia. Dia merasa dilayakkan, sehingga dia merasa apalagi yang saya cari selain hidupku hanya untuk melayani Tuhan. Sehingga waktu dia melihat ada orang-orang yang dikumpulkan untuk mencela dia, dia tetap menunjukkan yang namanya kehidupan dia yang berdampak. Itu adalah hal yang dewasa, ya, sikap yang dewasa. Dia menunjukkan prestasi-prestasi positif. Dia tetap menggali potensi-potensi diri. Jadi dalam diri pribadi kita ini semua punya potensi yang luar biasa karena sumbernya luar biasa, ya. Tapi kita perlu menggali, ya, belajar terus, menemukan sehingga kita lebih banyak lagi berdampak. Orang yang kaya di dalam hal itu tidak akan berdiam, saudara. Orang yang kaya dalam hal itu tidak akan berdampak. Dan itu bukti karena kita sudah sangat kaya di dalam Tuhan. Kasih Tuhan terlalu hebat dalam diri kita. Sehingga kita terus bergerak. Nah gitu loh. Sehingga kita nggak ada punya celah untuk mau lihat orang lalu kita merasa terbandingkan. Itu ya. Nah lalu kita merasa, oh kok bisa dia begini. Nah kayak gitu. Nggak seperti itu. Jadi dari contoh ini kita lihat sekalipun si A ya dibuat seperti bulan-bulanan oleh si B yang tidak dewasa atau si B yang iri hati, si A tetap menunjukkan sikap yang dewasa sehingga akhirnya si B menjadi malu dan akhirnya semua orang memandang kepada si A bahwa apa yang disampaikan oleh si B itu sama sekali tidak berlaku karena yang terbukti adalah prestasi-prestasi dari si A dia tetap menunjukkannya dengan cara yang sangat dewasa dan sangat tenang. Wow, ini yang perlu kita tangkap. Nah kita lihat ini ya, ada banyak contoh di Alkitab tentang orang-orang yang iri hati. Ya, siapa yang pertama? Saudara-saudara Yusuf. Bayangkan Yusuf yang hanya bermimpi bahwa dia melihat semua saudara-saudaranya sujud kepadanya, ya berkas-berkasnya sujud menyembah kepada dia. Mereka menyimpulkan, loh kamu adik kok, masa kami sembah kepada kamu? Ya gitu kan? Jadi dari kejadian 37 ini kita bisa belajar dan melihat bagaimana cerita mimpi Yusuf ini telah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di hati saudaranya. Saudara, ini dunia fakta. Ya, apa yang Anda lakukan yang baik, apa yang Anda lakukan yang benar, belum tentu semua orang suka. Belum tentu semua orang mau. Ya tadi, karena gambar diri mereka lagi rusak. Ya, apa artinya sebuah mimpi? Mimpi kan berarti belum menjadi kenyataan. Tapi rupanya mimpi itu sudah membuat orang-orang yang tidak dewasa tadi merasa tersaingi, apalagi kalau jadi kenyataan. Nah, ini yang terjadi sekeliling kita, saudara, ya. Dan ini yang kita baca dalam firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ada sikap kedewasaan dan ada sikap yang tidak dewasa. Dan tidak dewasa itu membuat rusak mental kita masing-masing. Coba kita baca ayat ini ya. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 11. Mungkin satu orang baca dua-dua ayat ya, silakan yang udah dapat langsung dibaca aja. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Silakan. Haleluya.
Di-unmute dulu suaranya. Ya, firman Tuhan, Kejadian 37, 1-11, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf. Tatkala berumur 17 tahun, masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Telah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Iya, oke, sangat jelas cerita ini ya. Cuma karena sebuah mimpi, satu keluarga merasa, oh, kenapa bisa begini, gitu ya. Jadi kakak-kakaknya, bahkan orang tuanya merasa ada hal-hal yang memang, oh itu nggak pantas kamu anak kecil. Nah, bukankah ini dunia realita yang kita lihat? Saudara sedang bercerita, saya punya kerinduan, saya mau seperti ini, dan tiba-tiba ada orang bilang, oh, supaya merindukan bulan, ada orang iri hati. Padahal kita mungkin hanya ya cerita kan gitu loh, ada kerinduan-kerinduan yang kita ngomong. Memang visi itu kalau dibicarakan dengan orang yang tepat, ya roh saudara akan terbakar. Tetapi kalau bicara sama orang-orang yang nggak nyambung gitu ya, saudara akan dihina, diketawain. Nah, kembali ke cerita Yusuf ini, dia hanya mimpi, dan namanya ya anak muda, anak kecil istilahnya ya dia bercerita, oh papa aku mimpi begini-gini, kakak aku mimpi, itu wajar banget. Tetapi bayangkan ya, karena mereka sudah merasa satu membatasi diri terhadap hal-hal yang namanya, oh aku ini profesional, aku ini orang yang paling lebih dari kamu, kalau kau bicara begini nggak bisa, itu mimpi loh. Tapi dibandingkan di dalam Kejadian 50 ayat 15-21, itu kenyataan. Jadi kenyataan. Akhirnya betul Tuhan mengangkat Yusuf, memberikan makanan di tengah-tengah kelaparan 3,5 tahun. Nggak ada orang yang jual makanan, saudara. Mereka punya uang tapi nggak ada bisa membeli makanan. Semuanya kelaparan di mana-mana. Ngeri banget, saudara. Kelaparannya bukan 1 minggu. Kelaparan bukan 1 bulan. Kelaparan bukan 1 tahun. Bayangkan, saudara. Punya emas, zaman dulu punya emas mau tukar juga nggak bisa. Hanya lumbung Yusuf yang punya. Kenyataan luar biasa. Tapi luar biasa kita lihat karakter yang dewasa tadi, seperti gambar tadi. Apakah Yusuf membalas kejahatan mereka? Ya, karena dari mimpi itu mereka akhirnya mulai memusuhi dia. Banyak cerita di situ, ya, karena iri hati mereka ingin membunuh dia. Bayangkan ya, karena iri hati. Ya, hari-hari ini banyak orang iri hati ingin membunuh karakter orang. Nggak bunuh langsung tubuhnya, tapi membunuh karakter orang dengan cara menjelek-jelekan. Ini ngeri banget, saudara. Ini ngeri banget. Kita ada di masa-masa memang nggak mengenakan secara spiritual karena kita peperangan terus, saudara. Tapi Alkitab berkata orang yang bertahan, nah itu kan,
sampai kesudahannya, wow, luar biasa. Terimalah mahkota. Nah, inilah perjuangan kita, saudara. Ini kenyataan kita hidup dengan orang-orang iri. Dia bisa senyum sama kita hari ini, tapi di hatinya lagi gundah gulana, nggak suka sama kita, ya kan? Dia bisa tepuk tangan dan berkata shalom, tapi shalomnya bohong, saudara. Bukan shalom beneran. Ya, hanya NATO, lip service aja, ya. No action, talk only. Nah gitu loh. Ya, seperti yang dibilang, kasih yang tersembunyi, bercium berlimpah-limpah tapi tikam dari belakang. Ini kan banyak kita lihat kenyataannya hari-hari ini. Ya, makanya memang kita punya spiritual diminta harus lebih kuat. Supaya kalau roh kita kuat, kita tidak pusing orang mau cerita apapun kita, atau orang punya rencana apapun, kita akan tetap berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini kenyataan yang kita baca hari ini sedang terjadi lebih marak di hari-hari terakhir ini. Seperti itu. Ya saudara ya, kita lanjut, kita lihat contoh berikutnya. Saul, ya, yang larut dalam iri hati ketika pujian yang diterima oleh Daud lebih banyak daripada pujian yang diterimanya. Dia raja loh, kedudukannya udah sangat tinggi, tapi masih iri kepada bawahannya, prajurit biasa. Harusnya dia angkat tangan, tepuk tangan, dan bahkan beri hormat kepada Daud, anak bawahannya yang berhasil mengalahkan, gitu ya, berlaksa-laksa. Jadi waktu dia Saul mendengar orang bernyanyi, ya, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu, dia merasa, oh, kenapa bisa begitu? Aku ini raja, kenapa? Tapi ini kan pola pikir yang salah, yang dangkal sekali. Kedudukanmu sudah tinggi sebagai raja, kenapa kamu harus iri hati lagi sama anak buahmu? Dan maaf, bukankah hari-hari ini kita juga melihat kenyataan itu? Ya, dalam komunitas, dalam pertemuan-pertemuan kita ini, orang sudah punya kedudukan tinggi kok masih merendahkan diri sendiri, gitu ya, menjatuhkan diri, maksudnya bukan merendahkan diri, menjatuhkan diri, ya, untuk sebuah pujian yang sia-sia. Banyak orang menjadi Saul hari-hari ini begitu banyak, supaya dipuji dengan dia berdalih macam-macam hal. Sayang sekali, karena dari titik inilah Saul yang tadinya diangkat oleh Tuhan, akhirnya Tuhan berpaling wajah dari Saul, dia meninggalkan Saul. Ngeri, saudara. Iri hati itu membuat saudara akan terpuruk dan semakin terpuruk luar biasa. Ya, bahkan semua kepercayaan dari Tuhan ambil, karena roh itu, sekali lagi saya katakan di awal, itu bukan produk dari kerajaan surga. Ada orang menjatuhkan diri sendiri, integritasnya rusak cuma gara-gara bandingkan diri sama, maaf kata, orang yang nggak selevel lah di situ, maksudnya gitu loh. Itu masih sangat kanak-kanak iman rohaninya gitu loh. Kita jadi seorang pemimpin buat dia, tapi kenapa kita gara-gara dia ngomong-ngomong kita kok jadi tersinggung? Oh enggak, jangan begitu. Ya, kita mesti belajar di sini integritasnya lebih tinggi. Ya. Karena memang di saat Raja Saul, bayangkan raja, itu yang saya bilang tadi, harusnya sikap dewasanya dia bahkan mengangkat tangan, tepuk tangan, dan memberi hormat kepada Daud, karena Saul merasa ditolong, ya kan? Aku ditolong, oh puji Tuhan, aku ditolong, gitu loh. Bahkan memberikan perayaan kepada Daud, tapi sebaliknya karena iri hati, ya, bahkan dia mengejar, ya, Daud di Enggedi. Ya, dan saat si Saul bisa, artinya Daud membunuh dia karena memang saat itu Saul lagi buang hajatan gitu ya. Daud mau membunuh, tapi Daud di hatinya ini, oh jangan balas jahat sama jahat, gitu ya. Bayangkan dia cari Daud sampai di goa, sampai di tempat yang sangat jauh, perjalanan yang bermil-mil cuma untuk membunuh Daud. Kesalahannya Daud apa? Kadang-kadang kita orang-orang benar ada di titik ini. Tapi kalau kita nggak kuat, kita wow, ya, roh itu mencengkeram kita dan kita akan hancur. Tapi kalau kita kuat, ya, kita akan melihat akhirnya Saul ditinggalkan oleh Tuhan dan Daud yang diangkat oleh Tuhan. Karena Daud tetap punya motivasi dan pikiran yang dewasa. Kita ada di tengah-tengah orang-orang seperti ini, ya. Jadi Saul sangat murka karena hal ini, sehingga ia berusaha membunuh Daud dengan cara apapun. Ini saya bilang ini raja stres ini, ya. Kalau menurut secara etika dan secara ilmu perang, ini orang stres. Harusnya dia bersyukur ada orang yang diutus perang dan pulang bawa kemenangan, kan nama raja yang diangkat, nama kerajaannya yang diangkat.
Tapi kebayangkan ya, iri hati itu bisa merusak mental orang loh. Itu mengerikan sekali ya. Kita lihat sekali lagi berikut ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi mari kita lihat, biasanya iri hati datang dari tindakan kita yang suka membanding-bandingkan tadi. Jadi Saul banding-bandingkan diri, padahal harusnya statusnya dia itu nggak bisa. Dia sangat tinggi loh kedudukannya dia gitu loh, tinggi sekali, jauh. Tapi dia tinggalkan tahta, kehormatannya, otoritasnya yang tertinggi itu untuk hanya ya bawahannya, ya prajuritnya yang di bawah sekali. Itu nggak sebanding sekali sebenarnya ya. Jadi padahal setiap kita sudah diberi berkat khusus dan spesial yang berbeda-beda untuk kita masing-masing dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ini yang makanya saya bilang, kalau orang itu belum bisa menemukan jati dirinya, ya ini dia rusak mentalnya, saudara. Sehingga dia buat apapun semuanya sia-sia. Seperti ada garam, tapi garam dibuang ke dalam lautan, nggak ada artinya. Ya, jadi seperti yang Pungkat juga bilang, kamu punya jaring, tapi jaring itu dibuang seperti usaha menjaring angin. Padahal jaring itu harusnya nangkap ikan. Tapi jaring angin, ini kan sia-sia. Kita ikut Tuhan, tapi kita sia-siakan hidup kita. Oh my God, sayang banget ya. Katanya orang Kristen, katanya sudah bertobat, katanya sudah melayani. Tapi kok hatinya masih seperti itu. Itu nggak pas banget ya. Sia-sia pengorbanan Yesus. Jadi kita belajar melihat bagaimana dalam Efesus 4 ayat 20-24 diajarkan sangat jelas. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sayang banget ya, katanya orang Kristen pengikut Kristus, pengikut jejak Kristus, tapi dia tidak mengalami hidup baru, dia tidak mengalami hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi apa dong arti? Ingat Galatia pasal 3? Masih ingat ayat itu? Ayat 3 dan 4 sangat jelas dikatakan. Mari ada yang baca, silakan dibuka dulu. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Yang sudah mendapatkan boleh dibaca. Kitab Galatia pasal 3 ayat 3 dan 4. Silakan. Haleluya. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Di-unmute dulu suaranya. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Adakah kamu sebodoh itu? Salah telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakan semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Masa akan sia-sia? Yes, amin. Terima kasih, Bu. Nah, ini sangat jelas ya. Jadi Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Galatia, kamu sudah mengalami hidup baru seperti yang Efesus katakan ini. Kamu telah dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kamu telah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Masakan sia-sia yang kamu telah alami? Ini banyak orang karena cuma gara-gara iri hati, dia lupa siapa dirinya di awal. Iri hati itu tuh bukan cuma sekedar membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tapi nggak suka dengan keberadaan orang. Tidak terima dengan apa yang baik dan benar yang orang itu lakukan, padahal baik dan benar loh. Ini tanpa sadar kita menyimpan banyak kepahitan dan daging kita sedang menguasai kita, tapi kita nggak sadar. Jadi sudah mulai di dalam roh harus berjuang. Mungkin sekarang kita lagi menabur dengan air mata, nggak apa-apa. Ini lagi belajar tentang self control ya, penguasaan diri saudara. Ya, penguasaan diri itu butuh benar-benar perjuangan. Saya katakan butuh benar-benar perjuangan. Kayak seorang prajurit yang pergi perang, ya.
Dia baru kalahkan beberapa orang gitu ya dengan pedangnya, dan dia baru tarik nafas ngos-ngosan, masih ada lagi musuh. Dia nggak boleh lengah, dia harus angkat lagi pedangnya, dia harus lagi pukul atau membunuh lagi musuh-musuhnya. Pas lagi santai sebentar karena ngos-ngosan lagi begitu ya, tiba-tiba masih ada lagi musuh. Artinya nggak boleh lengah. Udah mulai dengan roh ya, harus mengakhiri di dalam roh ya. Jangan membiarkan daging kita menyia-nyiakan apapun yang sudah kita terima. Jadi ada perjuangan-perjuangan memang kita harus lakukan supaya kita mengalami kemenangan ya. Nah, berikut kita lihat saudara ya. Nah, kemudian yang berikut contoh siapa? Yonatan terhadap Daud. Ini contoh yang baik karena Yonatan mengubah perasaan iri hati karena papanya. Yonatan adalah Saul gitu ya. Harusnya dia iri ya, kalau Saul sedang jadi raja, dia harusnya jadi raja, harusnya ada iri hati. Tapi dia mengubah pola pikir untuk iri. Dia menunjukkan kasih sebaliknya kepada Daud, yang adalah peluang supaya dia tidak menerima sebagai seorang raja, tapi dia menghargai keputusan yang Tuhan pilih, yaitu Daud menjadi raja. Jadi ini sikap yang dewasa ya. Jadi dia tahu bagaimana papanya sangat membenci kepada Daud. Harusnya ada rasa iri, benci, tapi dia nggak mau ambil itu ya. Dia memberikan rasa kasih kepada Daud. Dia menaklukkan iri hatinya ya, dan dia menyerahkan semua kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang mengatur semuanya untuk kebaikan. Jadi kita pasti tidak akan asing dengan cerita Daud dan Yonatan ya. Kalau kita lihat kembali bagaimana Yonatan selalu punya celah untuk bersikap iri, harusnya ada, tapi dia melihat kepada cara Tuhan ya, di mana seharusnya ia yang mungkin menjadi raja, tapi dia mau belajar untuk menaruh kasih ya. Ia tahu betul kalau Tuhan sudah memilih Daud, dia nggak punya hak lagi untuk apa-apa. Adakah orang seperti ini dari ini? Sulit kita temukan memang ya, sulit kita temukan. Makanya kita mulai dari kita untuk tetap menunjukkan sikap dewasa dan sikap untuk mau belajar dalam kasih ya, kita tunjukkan. Dalam kitab ini 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 katakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengasihi Daud sebagai jiwanya sendiri. Bahkan ketika ada kesempatan baginya untuk bertindak sebagai musuh Daud, ia malah memilih untuk melindungi Daud. Nah, ini sikap kedewasaan. Gak ada iri hati saudara ya, tapi mengutamakan. Wow, ini luar biasa. Wow, saya percaya kalau kita sudah dewasa dalam Tuhan, kita akan memberikan hormat kepada orang lain, lebih seperti yang kita katakan, berilah hormat kepada orang lain terlebih dahulu. Apalagi mereka-mereka yang sudah berjuang dan mengerjakan bagian-bagian yang penting untuk keselamatan orang lain. Berikan mereka ruang, berikan mereka kemajuan, positive thinking dalam segala hal ya. Ini yang penting untuk kita melihat bahwa ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu, tapi kita mesti belajar menaklukkan dengan self-control, menguasai diri. Kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan rasa iri hati. Yes, kalau kita melihat orang dengan kasih, sudah nggak ada iri hati, saudara. Sudah nggak ada. Tapi kalau kita lihat orang dengan sikap iri hati, ya, cemburunya terus, ya ini bahaya. Itu merusak jiwa kita, merusak juga orang lain. Dan bukan cuma itu, tapi kita telah membuka celah buat iblis bekerja, menghancurkan semua orang. Ya bayangkan, gara-gara iri hati orang bergosip loh. Paling sadis itu, gosip itu paling sadis. Kenapa? Digosok-gosok sampai terdengar sip. Karena orang ini mau diterima. Kenapa? Karena dia belum punya jati dirinya. Karena mau diterima, dia berusaha untuk menjatuhkan orang-orang supaya orang-orang melihat dia dan percaya kepada dia. Tapi orang yang peka ya tentu tidak akan terpancing ke sana. Ya, kepekaan spiritual itu lebih penting. Dan kita mesti belajar melihat bahwa saat kita dekat dengan Tuhan, ya, kita punya importasi spirit ke orang lain itu akan lebih kokoh dan lebih kuat tanpa ada celah-celah yang lain dalam diri kita, ya. Nah, kita lihat yang berikut, Kain dan Habel. Ya, contoh klasik adik kakak, ya, adalah pelajaran yang perlu kita lihat, ya, bahwa di dalam harusnya Kain bersyukur kepada
Tuhan, di mana adiknya ya boleh diterima persembahannya, tapi dia merasa kenapa kok Habel yang diterima bukan saya, ya. Ketika melihat ada orang lain yang dinilai lebih, kita akan cenderung melihat rendah orang tersebut, ya kan? Kalau kita lihat orang lain lebih, ya ini paling sering. Makanya ibu-ibu yang dipakai Tuhan lebih, saya mau bilang, siap-siaplah banyak orang iri hati sama saudara. Artinya teguhkanlah hatimu, jangan goyah, ya, karena ada banyak orang juga kemakan dengan iri hati malah mundur. Nah ini kan bahaya, saudara kehilangan visi Allah. Jadi bayangkan ya, roh iri hati itu bukan merusak orang yang dikuasai oleh iri hati aja, tapi waktu orang lain menerima spiritual iri hati itu, orang itu pun dirusakin. Jadi kita harus peka dengan roh iri hati ini, saudara, ya. Karena iri hati suami istri bisa cerai, bayangkan itu ya. Karena iri hati adik kakak bisa bertengkar, bayangkan itu. Karena iri hati teman-teman sejawat, rekan sekerja pelayanan bisa saling mengadu domba dan menjatuhkan. Wow, ngeri sekali. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Iri hati ini perusak, saudara, ya. Jadi kita nggak boleh membiarkan itu terjadi dalam hidup kita, ya. Masih ingat marahnya Kain karena hanya pengorbanan Habel yang diterima oleh Tuhan, ya, ke dalam Kejadian 4 ayat 6-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Ingat, roh iri hati itu bikin orang panas hati sampai nggak bisa tidur, makan pun nggak tahu ini makanannya enak apa enggak. Saudara bayangkan, mukanya pepaya mentah terus muram, ngeri banget. Itu merusak mental, merusak jiwa, merusak spiritual, ya. Lalu Tuhan katakan, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kalau kita sudah buat jahat, sudah pikirannya jahat, ya semua terlihat di wajah kita, di tindakan kita. Media sosial sekarang kan sangat canggih. Kalau ada orang sudah benci, sudah marah, dia ngomong ngepaki lagi. Makanya harus doakan, kuduskan jari-jariku Tuhan, kuduskan jari-jariku Tuhan, kuduskan mataku juga. Karena waktu kita lihat ada orang mungkin makan-makan lalu kita mulai dengan cepat, kau makan-makan kamu lupa ya, ini, iya, come on. Dari mana iri hati seperti itu? Muncul karena ada celah, ya, tidak suka dengan orang lain. Dan nggak suka itu lawan dari kasih. Jadi Tuhan tegur si Habel, si Kain, kenapa kamu nggak bersyukur Habel adikmu itu? Wow, aku memberkati dia. Kenapa kamu mesti marah, mesti muram kamu? Gitu ya. Dan Tuhan bilang apa? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atasnya, self control, penguasaan diri. Saudara, ya. Jadi iri hati ini membuat orang lumpuh, tapi orang-orang nggak paham, nggak sadar. Ya, sakit ini, sakit itu, rupanya karena ada iri hati sama orang. Ya, Alkitab bilang dalam Mazmur 37 sangat jelas di ayat yang ke-7 dan 8, janganlah engkau iri kepada orang yang berhasil, janganlah engkau marah karena dia mungkin melakukan hal yang jahat sekalipun. Itu kan Tuhan tunjukkan bahwa nggak pantas kita tuh ada roh iri hati atau membanding-bandingkan, cemburu itu nggak boleh, saudara. Jadi teguran Tuhan buat Kain ini sangat keras sekali, karena Tuhan melihat Kain ini nggak setuju, nggak senang. Padahal Tuhan loh yang berkenan memberkati. Nah kita dengan manusia sama ini apalagi celahnya banyak sekali. Ya, gara-gara iri hati orang membunuh karakter seseorang, bayangkan. Tapi orang yang tetap teguh, kalau sekalipun dia sudah dihancur-hancurin, ya, nama baikmu dalam tangan Tuhan. Tuhan akan membela engkau dengan cara yang ajaib. Tapi ingat, hatimu harus tulus, bersih, benar. Nggak didapati Tuhan, engkau jahat. Nah itu penting. Itu penting, ya, itu penting. Supaya kita tidak ada pencemaran. Karena roh iri hati waktu ditembakkan atau dilempar kepada seseorang, dan orang menerimanya, orang itu pun ikut dirusak. Ya, jadi kita jaga sikap kita untuk hal itu. Nah, kita lihat yang berikutnya, saudara, ya. Belajar dari kisah Kain dan Habel, iri hati juga sering terjadi saat kita mendapati orang lain mencapai sesuatu yang tidak bisa kita capai, ya. Ketika ada orang yang jauh lebih sukses dari kita,
Cobalah ambil waktu sejenak untuk melihat kembali orang tersebut. Ada beberapa harga yang harus ia bayar untuk sampai di titik itu. Dan mungkin kita belum ke situ. Kita masih dalam proses perjalanan. Coba bayangkan ya, hamba-hamba Tuhan atau orang-orang sukses itu yang dipakai Tuhan, hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, dan orang yang sukses dalam bisnis, dalam pekerjaannya. Jangan lihat mereka berhasil sekarang. Lihatlah mereka pernah bayar harga. Ya, berdarah-darah, air mata dan seterusnya, sehingga mereka mencapai titik itu. Kita ini belum apa-apa, karena semua pencapaian itu tentu ada harga bayarnya. Ya, kalau kita lihat orang berhasil sukses dalam dia punya studi atau dia punya pekerjaan, kita harus berikan aplaus dan dukung dia karena dia sedang bayar harga di situ. Nggak mudah loh saudara sampai di situ. Ya. Bahkan orang yang mempertahankan imannya aja pun dia nggak mudah mempertahankan gitu. Ya, ujian-ujiannya banyak. Bayangkan dia berdoa, doanya belum dijawab, tapi dia tetap percaya bahwa bagi Allah nggak ada yang mustahil, ya kan? Dia minta sama Tuhan, dia berdoa, dia berbuat baik sama orang, tapi orang balas jahat, tapi dia tetap berbuat baik. Itu kan nggak mudah. Itu perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Dan saat Tuhan mengangkat dia, ya, Tuhan promosikan dia. Lihatlah bagaimana dia di awal bayar harganya, saudara. Itu yang kita mesti melihat, ya. Mungkin kita masih berada di titik tersebut karena memang belum punya wadah yang cukup untuk menerima pencapaian tersebut. Semua orang dalam proses dengan caranya Tuhan. Kita tidak bisa bilang aku harus seperti ini, sebenarnya nggak bisa. Semuanya pada waktu dan caranya Tuhan. Ya tentu kalau kita belajar banyak dan mau terus rendah hati, kita akan dipromosikan lebih cepat lagi, gitu kan? Karena semua kepercayaan di dunia ini semuanya milik Tuhan. Bayangkan Saul itu bukan orang yang keturunan dari yang harus jadi raja. Dia di luar dari keturunan yang harus jadi raja. Nggak masuk. Tapi oleh karena karunia Allah, Allah berikan itu. Tapi karena setelah diangkat, ya dia membiarkan ada roh kesombongan, roh iri hati, roh cemburu dan seterusnya. Tuhan ambil semuanya dengan sekejap. Ya jadi apapun yang kita punya di bumi ini hanya titipan sesaat. Ya makanya memang benar, kita datang dengan telanjang, kita pulang juga telanjang. Tapi mari buatlah dirimu berharga. Ingat ada 3 waktu, ya. Kronos bicara tentang detik, menit, jam, hari, bulan, tahun yang kita lewati. Setiap detik kita ini kronos, detik inilah detik yang kita haleluya. Nafas Allah itu kita gunakan dengan baik, saudara. Ya, kalau kita bisa bertanggung jawab dengan kronos kita, maka Allah memberikan yang namanya kairos. Apa itu kairos? Waktunya Tuhan. Dia lihat, kronosnya dia bertanggung jawab. Makanya Daud berdoa, berikanlah kami hati yang bijaksana, menghitung hari-hari kami, supaya kami bisa mengatur semua dengan ucapan syukur, tidak ada yang bersungut-sungut. Itu ya, itu kalau kita bisa menguasai kronosnya kita. Setiap detik nggak sia-sia, setiap menit nggak sia-sia. Pikiran salah aja itu sudah sia-sia, saudara. Ya, bayangkan setiap hari kalau kita pikirannya salah, kronos kita sudah salah. Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya kairos, waktunya Tuhan. Makanya dalam Yesaya 30 ayat 18, di situ sangat jelas Tuhan berkata apa? Tuhan menanti-nantikan waktunya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Maka ia bangkit hendak menyayangi kamu. Kamu tidak akan menangis lagi. Nah itu berarti kairos. Kita mendapatkan jawaban Tuhan, waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Haleluya. Karena kita bertanggung jawab dengan apa? Kronosnya kita. Nggak sia-sia. Makanya Efesus katakan apa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakanlah waktumu dengan sangat baik. Nah kemudian waktu yang ketiga, Aion. Itu adalah kekekalan. Kalau kita pulang ke Bapa di surga, ya kita menderita bersama dengan Dia selama-lamanya. Tapi mari mulai dari bertanggung jawab dengan kronos kita. Baru kita akan melihat kairos, waktunya Tuhan. Ada banyak orang sia-sia di sini, cuma hanya melihat dengan kacamata yang salah. Makanya mesti berdoa, telinga rohku tajam. Jangan salah info. Telinga roh ini harus tajam. Orang yang punya telinga roh tajam, sekalipun ada info-info yang nggak jelas, nggak masuk, tidak akan masuk dalam dirinya. Karena telinga rohnya tajam.
Tapi kalau telinganya nggak tajam, semua gosip pun masuk dan merusak jiwanya. Ini sungguh serius, saudara. Serius, saudara. Makanya mesti berdoa telinga roh saudara harus tajam supaya mendengar semuanya ya dengan sangat jelas, otentik, tidak ada yang namanya percampuran hoax dan gosip. Gitu loh. Saya bersyukur setiap hari saya tajamkan telinga roh saya. Jadi apa yang saya dengar itu yang nggak benar, yang bukan dari Tuhan, ya hanya gosip-gosip murahan, dilepaskan semuanya. Perlu ditajamkan supaya kita bisa mendengar dengan sangat efektif yang benar, karena Alkitab juga berkata iman timbul dari dengar firman. Berapa kali saudara dengarkan hamba Tuhan khotbah di grup, secara langsung, di mimbar, tapi kita nggak nangkap, nggak bertumbuh dalam iman karena telinganya lagi tersumbat dengan dosa-dosa yang begitu banyak. Harus didoakan supaya telinga rohnya dilepaskan dari hal-hal yang menyumbat telinga roh saudara mendengarkan pesan Tuhan. Jadi harus didoakan setiap pagi. Makanya kita bilangkan setiap pagi dia mempertajam pendengaranku seperti murid. Kita berdoa, Tuhan dengarkan. Jadi itu akan indah. Itu kalau saudara mendengar yang indah-indah, ya iman akan timbul karena dengar yang indah-indah, dengarkan firman. Maka terbentuklah juga jiwa saudara menjadi sempurna. Terbentuk juga pikiranmu, hatimu jadi sempurna. Semua menjadi indah karena yang masuk di telinga itu bagus. Benih firman, iman bertumbuh. Jadi kalau kita nih lagi mungkin nggak nyambung nih hatinya, pikirannya, coba cek apakah telinga saya ini lagi nggak bagus pendengarannya. Kan begitu. Lalu mata roh, tajamkan mata roh saudara, melihat lebih jelas lagi, visi Allah lebih jelas lagi, ya. Walaupun ada banyak badai, angin, topan, ya, tapi saudara bisa melihat lebih jelas lagi karena mata rohmu tajam, berjalan lebih tajam lagi. Harus berdoa setiap hari, mata rohku dipertajamkan, telinga rohku dipertajamkan. Jadi kalau Anda kumpul sekalipun dengan Mazmur 1 ayat 1, siapa mereka? Pencemooh, orang fasik, orang berdosa. Anda tidak akan tercemar karena telinga rohmu tajam. Hanya dengarkan benih-benih firman yang masuk. Jadi coba koreksi. Kalau seandainya kita mungkin hari-hari ini ada yang rusak nih, kita punya hati, pikiran, apakah memang telinga kita lagi ada yang kotor dalam dosa-dosa? Ya, harus doakan, minta Roh Kudus kasih pertajamkan. Jadi mari kita belajar untuk menghormati setiap proses yang Tuhan izinkan. Ada harga bayar. Itu indah. Alkitab sudah jamin ya. Engkau menabur dengan air mata, tapi pada waktunya engkau kemudian dengan sorak-sorai. Itu luar biasa banget. Ya. Makanya saya selalu bilang support system itu penting. Siapa yang bisa kuat dalam dunia ini? Nggak ada. Tapi kalau kita saling membangun dalam roh, saling menyangkan di dalam roh, kita semua diberikan Tuhan kekuatan yang luar biasa. Ya, mari support system, itu paling penting saudara ya. Kita lanjut, kita lihat berikut pelajaran ini. Di dalam prakteknya sebuah ketekunan dapat menjadi sebuah senjata untuk memerangi sikap iri hati. Mari belajar cintailah Tuhan selalu melalui pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, sebab Tuhan sendiri mau kita bekerja untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Artinya apapun yang Tuhan percayakan, ya, melayani Tuhan itu enggak harus di mimbar, mungkin melalui jadi dokter atau pelayanan yang lain, semua. Tapi intinya apapun yang kamu lakukan, ya, kita katakan apa? Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya kalau itu kita utamakan, yang kita lakukan semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, udah nggak ada iri hati, serius. Sudah nggak ada iri hati, karena semua yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Orang kasih pujian atau enggak, orang balas baik atau tidak, kita nggak mikir lagi itu. Karena semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Itu ayat luar biasa. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Itu ayat luar biasa sekali. Ya, makanya ada banyak orang sakit hati, kecewa, iri hati dan seterusnya. Ya karena tadi dia lakukan rupanya bukan untuk Tuhan. Nah itu ya, motivasi-motivasi yang manusiawi, makanya dia kecewa. Coba kita lihat ayat itu. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal di dalam
hidup kita, karena ia bisa merusak dan menghancurkan hidup saudara. Mulai sekarang cobalah untuk melihat apa yang ada pada dirimu, bukan pada orang lain, ya. Bangun pagi bilang, Tuhan terima kasih buat hidupku, buat jantungku, ya, buat paru-paruku, buat ginjalku, buat tubuhku yang adalah bait-Mu. Diberkatilah hari ini. Itu. Jadi saudara bersyukur dengan hidup saudara. Itu berarti Anda menghargai yang namanya kronos tadi. Hari-harimu tidak ada yang jelek dalam hidupmu. Kamu benar-benar menjaga benar-benar ruang hatimu. Setiap detik nggak boleh ada pikiran negatif. Setiap detik nggak boleh ada perasaan jengkel. Itu berarti kita bertanggung jawab dengan kronos. Kalau Tuhan melihat itu, maka Tuhan akan melakukan seperti Yesaya pasal 30 ayat 18. Bahkan kalau kita baca 19, 20, 21, Tuhan bilang begini, sekalipun aku berikan engkau air dan roti serba sedikit, tapi pengajarmu, Tuhanimu, gurumu tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Tuhan berkata, sekalipun engkau berjalan ke kiri, ke kanan, telinga rohmu akan tetap mendengarkan perkataan ini. Engkau akan tetap berjalan. Kita baca dulu ayat ini ya, biar kita lebih memahaminya. Silakan ada yang buka Yesaya 30 ayat 18, 19, 20. Ayo silakan, yang tidak dapat boleh baca, silakan. Kita biasanya pasal 30 ayat 18, 19, 20 dan 21 ya. Silakan. Iya, haleluya. Saya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Oke, stop dulu. Tuhan adalah Allah yang adil. Yes, stop dulu. Bahagialah semua orang yang menanti-nantikan. Yes, stop dulu, coba lihat itu ya. Sangat jelas ya. Tuhan menanti-nantikan waktunya. Tuhan saat melihat, oh, Charlene ini bertanggung jawab dengan kronosnya. Detiknya nggak ada negatif, ya. Menitnya nggak ada negatif. Sekalipun orang negatif dia nggak. Akhirnya kita mengalami yang namanya apa? Kairos, waktunya Tuhan buat kita. Luar biasa ya. Lanjut Bu Esther, silakan. Suara Ibu. Iya, oke baik. Jadi tadi ya Tuhan menanti-nantikan waktunya. Tuhan tahu. Oh, karena kita bertanggung jawab dengan kronosnya kita, detik kita, menit kita, nggak ada yang namanya negatif. Ya, Tuhan akhirnya punya kairos berlaku. Waktunya Tuhan. Tuhan menantikan waktunya. Dia hendak menunjukkan kasih saat dia melihat kita bertanggung jawab dengan waktu kita. Dia langsung menunjukkan kairosnya dia. Kepercayaannya dia. Haleluya. Waktunya Tuhan itu luar biasa. Dia menjauh seperti yang memang dia mau untuk kita alami, kita nikmati. Ya, luar biasa. Lanjut, silakan Ibu Esther. 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Yes, ya sangat jelas ya. Ini pengajar kita tuh, guru agung kita tuh luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya kita menghargai ya dua waktu yang kita harus lakukan. Yang pertama waktu di bumi ini dulu ya, kronosnya kita bertanggung jawab, maka kairosnya terjadi buat kita. Tuhan berkata, tentu kamu tidak akan nangis lagi. Ya, aku akan menolong, mengangkat engkau, memberkati engkau. Nah ini kembali telinga rohnya harus dipertajamkan supaya tidak mendengarkan yang tidak benar. Yang kita harus dengar tuh akurat dari firman. Karena kita berkata, telinga ya, iman timbul dari mendengarkan firman. Kalau firman selalu masuk, maka akan akurat. Kita akan mendengar semua dengan sangat baik, tanpa ada terhalang oleh apapun. Ya, jadi ini penting untuk kita menangkap lebih tajam apa yang Tuhan mau. Bahkan dia berkata, sekalipun kita roti serba sedikit, bicara makanan, minuman, saudara, tapi kita tetap akan terlatih dan dilatih oleh guru kita agung, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini luar biasa. Ya, jadi pengendalian diri dalam kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar akan menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain.
sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungan sendiri. Jadi pengendalian diri ini juga didefinisikan sebagai kapasitas manusia untuk mengendalikan respon, terutama dalam fungsinya untuk beradaptasi dengan norma ideal, moral, atau dalam hal apapun. Jangan sampai kita salah respon, ya. Tapi kuasailah dirimu, 2 Timotius 4:5, dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil dalam tunaikan tugas pelayananmu. Sebab jika di antara kamu, kalau masih ada iri hati dan perselisihan, itu bukanlah hal yang menunjukkan bahwa kamu manusia, itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia. Jadi orang-orang yang iri itu masih hidup secara manusianya, dagingnya, belum dewasa di dalam Tuhan, ya. Jadi kita lihat ini akibat dari tidak dapat menguasai diri, ya. Kita kalah terhadap godaan pastinya, ya. Godaan itu bisa datang dari dalam, dari luar, tapi kita akhirnya nggak bisa menaklukkan diri. Coba lihat contoh, ya, bagaimana Yusuf dengan istri Potifar, ya, bagaimana dia boleh mengendalikan diri dan tidak mau untuk bisa melakukan hal-hal yang berdosa. Dan yang berikut adalah apa? Tentang siapa di sini? Amnon dan Tamar, kakak beradik. Karena Amnon tidak bisa menguasai diri terhadap adiknya atau Tamar, ya dia merusak moral bukan cuma berdua atau keluarganya, tapi dia pun nggak mendapat tempat, diangkat, dipilih, diprioritaskan atau dipromosikan, nggak ada, hilang semua. Nah, ini kan mengerikan. Jadi kadang-kadang iri hati itu melahirkan kebodohan. Kebodohan itu merusak kita. Akhirnya kita kehilangan kesempatan yang besar. Makanya orang iri hati akan mati karena iri hatinya sendiri. Gitulah saudara, ya. Kita mesti belajar untuk lebih tegas dengan hidup kita supaya nggak tercemar. Yakobus 1:14 katakan, tapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Wow, itu mengerikan. Bicara tentang iri hati itu merusak segala hal, ya. Nah, akibat dari orang-orang yang iri hati itu adalah akhirnya apa? Mengambil keputusan yang salah, pasti. Ya, Amnon sebenarnya mendapat dua masukan atau nasihat yang bagus dari Yonadab dan dari Tamar. Namun karena tidak bisa menguasai diri, akhirnya dia kehilangan sebuah kesempatan yang bukan cuma satu, tapi 2 kesempatan besar. Dia kehilangan semuanya. Amsal 19 ayat 2 katakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah. So penting banget yang namanya self-control, penguasaan diri. Amsal 29 ayat 20 berkata, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jadi kita mesti tetap tenang, ya, elus dada, katakan haleluya, nafas detiknya itu haleluya, gitu. Harus belajar untuk bisa menaklukkan diri kita, ya. Seberapa sering kita salah mengambil keputusan sehingga salah pula dalam mengambil langkah dan tindakan karena kurang menguasai diri. Mari belajar untuk dapat menguasai diri sehingga dapat mengurangi kesalahan dan mengambil keputusan dalam bertindak. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa ambil keputusan itu bukan karena kurangnya pengalaman atau karena dia kurang pintar, bukan. Tapi karena dia membiarkan dirinya iri, marah, meledak, ya jengkel. Nah itu saudara, akhirnya tidak bisa ambil keputusan. Ya kita temui itu. Makanya penguasaan diri, self control di dalam sikap iri hati ini perlu kita taklukkan sungguh-sungguh, ya saudara, ya. Nah yang berikut, apa dampak dari orang yang iri hati, ya? Karakter dan hidupnya menjadi hancur. Dalam pelajaran-pelajaran yang kita baca saya yang sangat jelas, akibat yang paling parah adalah hancurnya karakter Amnon. Bahkan dia menjadi lebih jahat, hidup dan masa depannya pun hancur. Amnon seharusnya menjadi raja karena dia adalah anak sulung, namun akhirnya harus mati, dibunuh pada saat ia mabuk. Amnon tidak pernah dikenal sebagai putra mahkota, namun sebagai orang bebal dan sangat jahat yang tega memperkosa adiknya sendiri. Jadi ini lihat ya, karena bebal hati, orang yang sudah iri hati, udah keras hati, orang yang jengkel enggak bisa lagi dengar nasihat. Dan akhirnya yang terjadi adalah enggak mendapatkan berkat apa-apa, saudara.
Ya, jadi hidup tanpa penguasaan diri adalah hidup yang menuju kepada kehancuran. Sebab tanpa penguasaan diri maka akan banyak kesalahan dan masalah dalam hidup yang terus terjadi. Masalah memang selalu ada, tetapi kita diberikan Tuhan hikmat dan cara-cara untuk bisa menaklukkan semua. Maka kita perlu untuk bisa menguasai diri dalam segala hal, ya, karena itu adalah hal yang penting untuk kita. Nah, supaya kita bisa menguasai diri, berjaga-jaga dalam kelemahan kita, hiduplah dekat dengan Tuhan, ya. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokoknya, demikianlah juga kamu, kalau tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak akan berbuah. Nah, ini kita belajar melekatkan diri. Tadi kuncinya tajamkan telinga roh, ya, supaya mendengarkan berita yang akurat, bukan berita-berita yang murahan, yang gosip gitu ya, yang bisa merusak jiwa seseorang. Yohanes 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yes, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun firman Allah yang roh, ya, seperti yang Daud katakan, ya, aku seperti rusa yang merindukan air. Nah, itu selalu merindukan ada basahan spirit, basahan firman, tercurahnya air dari firman itu menyegarkan jiwa kita. Ya, kita perlu berdoa seperti itu. Tuhan, gak ada yang kuingini selain Engkau. Di tengah-tengah rasa takut, kecut hatinya Daud, Mazmur 73, dia berkata apa? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, hanya Engkaulah yang aku ingin. Nah, itulah rasa kita sama Tuhan, ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, hanya Engkaulah kerinduanku. Itu Mazmur 73 menjelaskan demikian. Nah, kedekatan kita dengan Tuhan inilah yang akan membawa hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga di dalam kuasa Tuhan itulah kita memiliki kekuatan untuk dapat menguasai diri kita. Ya, jadi mari belajar supaya kita ada dalam komunitas yang tepat juga, ya, karena memang nasihat itu akan sangat baik kalau ada dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Kita tidak akan tersesat. Tapi kalau orang-orang yang sedang bikin masalah dengan pikiran-pikirannya, ini akan merusak kita punya jiwa sendiri, ya. Dan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ini, kalau ada roh ini dimanapun, pasti akan merusak, saudara. Itu sudah pasti itu, ya. Jadi mari kita bersyukur apa yang kita punya dan apa yang orang punya, karena semuanya sudah Tuhan arahkan dan atur supaya masing-masing memuliakan Tuhan dengan semuanya. Biarlah hari ini semua kita berkemenangan karena kita mau belajar untuk taklukkan diri kepada sumber segala sumber, Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya kembalikan kepada Ibu Esther untuk tanya jawab. Haleluya.